kenapa kalau sholat tetap dikosor? Kita nggak diserang oleh orang kafir. Katanya beliau, iya, hal itu adalah suatu kelapangan dari Allah. Nah, dan jika berikannya kepadamu, maka terimalah kemurahannya itu. baik, sebenarnya terjemahannya betul begini. Saya bacakan teks Arabnya, sabdanya Nabi ketika menjawab pertanyaannya Umar bin Khattab tentang An-Nisa tadi 101. Ini kan aman. Kenapa kalau sholat tetap dikosor? Kita nggak diserang oleh orang kafir. Katanya Nabi begini, sodakotun, sodako. Bunyinya sudah sodako. Sodakotun, tasodakallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Artinya, itulah sodakoh yang Allah sodakohkan untuk kalian. Maka terimalah sodakohnya Allah. Loh, kita ini dikasih sodakoh kok nggak diterima? Makanya lakukan kosor kalau memang perjalanan. Allah tidak menginginkan kita itu berat dalam perjalanan. Kosor aja. Jangan sempurna sholatnya, diringkas saja. Nah, ini berarti sodakoh, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya akan sampaikan tuntunan mengkosor. Ada 7 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui masalah mengkosor sholat. Kosor dulu ya, kosor dulu. 1. Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Firdaus, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan-amalan ketaatan tersebut, kita awali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Sunanu Qalla Al-Amalu Biha. Sunanu Qalla Al-Amalu Biha, yaitu sebuah kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, sebagaimana buku yang ada di tangan saya ini. Sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan kita masih berada pada sunnah yang nomor 7, yaitu sunnah yang terkait dengan sholat 2 rakaat di masjid ketika pulang dari safar. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat ketika sholat sunnah 2 rakaat di masjid ketika pulang dari safar atau pulang dari bepergian.
Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita pada bulan yang lalu, kita sudah masuk pada poin yang ke-16. Tinggal kita lanjutkan saja sambil nanti akan kami tambahkan, yaitu materi pelengkap dari pembahasan kajian kita di pagi hari ini. Untuk mengingat kembali apa-apa yang sudah kami sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya, yaitu dari total 24 sunnah ketika seseorang itu menunaikan safar, melakukan safar perjalanan jauh. Yang pertama adalah melakukan salat sunnah istikharah terlebih dahulu sebelum safar. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk mengenai waktu safar, kendaraan yang akan kita gunakan, teman perjalanan, arah perjalanan, dan yang lainnya. Salat sunnah istikharah. Yang kedua, menyelesaikan berbagai macam persengketaan, seperti menunaikan hutang, menunjuk siapa yang menjadi wakil ketika ada utang yang belum bisa dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan orang yang ada pada kita, mencatat wasiat, memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang akan kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Jangan-jangan ajal itu datang saat kita menunaikan safar. Maka kita disunahkan sebelum safar untuk berwasiat, untuk menunjuk yaitu wakil tatkala ada utang piutang yang belum terlunasi. Yang ketiga, mengucapkan doa kepada orang yang akan kita tinggalkan, dan ini doanya juga sudah kami sampaikan. Yang keempat, berpesan takwa kepada orang yang akan kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-131, Allah berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum engkau Muhammad, dan juga kepada engkau Muhammad, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mencari teman perjalanan yang baik, mencari teman perjalanan yang baik. Yang keenam, mengangkat amirus safar, ketua rombongan. Jika memang bepergiannya itu rombongan, maka harus diangkat tour leader atau amirus safar. Yang ketujuh, mengajak istri dengan melakukan undian jika memang istrinya lebih dari satu, sebagaimana Nabi SAW mengundi istri-istri beliau ketika beliau akan menunaikan safar. Yang kedelapan, berangkat pada hari Kamis, karena Nabi jarang sekali melakukan perjalanan jauh kecuali Nabi memilih hari Kamis untuk safar. Yang ke-9, berangkat pada malam hari. Harinya hari Kamis, waktunya malam hari. Berarti kalau begitu yang tepat adalah bukan malam Jumat, tetapi Rabu malam Kamis. Kenapa? Karena pergantian kalender Hijriyah adalah saat matahari terbenam, sehingga Rabu maghrib itu sudah masuk hari Kamis. Ya, itu kalau kalender Hijriyah. Kenapa harus malam hari? Karena Nabi SAW bersabda, "Alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil laili." Hendaklah kalian bepergian pada malam hari, karena bumi itu dilipat pada malam hari. Maksudnya jarak terasa dekat. Yang ke-10, melakukan sholat 2 rakaat ketika akan pergi. Sholat sunnah 2 rakaat ketika akan pergi. Ini yang ke-10. Yang ke-11, berdoa ketika keluar rumah sambil mengangkat wajah ke langit.
Doanya juga sudah saya sampaikan pada kajian sebelumnya. Yang ke-12, membaca doa safar. Doa safar sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Baik, jadi ini doa yang Nabi ajarkan. 13, tetap berkumpul ketika singgah, jangan berpencar-pencar. Tetap berkumpul ketika kita singgah di suatu tempat. 14, berdoa ketika singgah di suatu tempat. Jadi Bapak Ibu pergi kemanapun, sebagaimana yang saya lakukan, mohon maaf, saya tidak tinggal di wilayah PP Legi ini. Saya tinggal berada di, yaitu wilayah yang lain. Saya berada di Kecamatan Taman di Kelurahan Kletek. Ketika saya berada di tempat ini bukan wilayah saya. Maka ketika sampai di sini kita baca doa. Dimanapun kita berada, yang wilayah itu bukan wilayah kita, maka kita baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu doa yang Nabi ajarkan. Apa artinya? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Nah itu, supaya kita tidak diganggu oleh manusia-manusia yang memiliki karakter syaitan, atau mungkin hewan-hewan yang bisa mengganggu kita dan seterusnya. Lalu kemudian yang ke-15, membaca takbir jika jalan mendaki dan membaca subhanallah jika jalan menurun. Yang ke-16, membaca bismillah ketika jatuh dari kendaraan atau kendaraan yang kita pakai tiba-tiba macet atau rusak, maka ucapkan bismillah. Atau ada sesuatu yang membuat kita kaget, misalnya ketika kita di jalan, perjalanan kita misalnya diganggu orang, misalnya dipotong kendaraan kita oleh kendaraan yang lain, kita kaget, ucapkan bismillah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika kita mengucapkan bismillah, maka syaitan itu akan mengecil sekecil lalat. Seperti itu ya. Tetapi jika kita tidak ucapkan bismillah, misalnya dengan kata-kata yaitu syaitan ya, misalnya dengan mengucapkan karena kaget, oh dasar syaitan ya, kurang ajar dan seterusnya, maka syaitan itu akan membesar seperti rumah. Kata Nabi, sebesar rumah ya. Sambil syaitan itu berkata kepada teman-temannya bahwasanya kau dalam kondisi seperti ini, yang kau ingat bukan Allah, tetapi kau ingat diriku. Setan itu bangga karena dia disebut ya. Misalnya kita kaget ya, rem mendadak, karena ini di depan itu juga remnya mendadak, maka kita ucapkan oh setan. Maka setan berkata bahwasanya demi kemuliaanku kau sebut namaku, ketika kau kaget kau tidak sebut nama Allah. Nah ini gak boleh. Maka ucapkan supaya tersiksa mereka yaitu syaitan, ucapkan bismillah ya. Atau ucapan-ucapan kalimat yang lain, innalillah, astaghfirullah. Nah itu boleh ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ke-17. Pagi hari ini lanjutannya 17. Berdoa ketika melihat fajar. Jadi kalau kita dalam perjalanan, yaitu persis waktu subuh, itu ada doanya. Ada doanya. Seperti Bapak Ibu misalnya menunaikan ibadah umrah, berangkatnya di malam hari misalnya, maka ketika yaitu kita berada di atas pesawat, ternyata kita sudah lihat waktu subuh sudah masuk ya. Artinya ufuk merah itu sudah menebar di langit, berarti waktu subuh sudah masuk. Itu ada doanya. Doa yang Nabi ajarkan adalah sebagaimana doa dalam hadis riwayat Muslim. Silakan bisa dibuka dalam Sahih Muslim, nomornya 2340.
2340 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Doanya berbunyi sami'a sami'un wa bihamdillahi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Silakan 2350 baca. 2340 maaf. 2340 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika waktu Nabi SAW sedang dalam perjalanan, beliau sholat di waktu sahur dan membaca doa. Nah, Nabi ketika dalam perjalanan masuk waktu subuh, yaitu waktu sahur ini ya. Apa yang Nabi baca? Silakan. Sami'a sami'un. Langsung terjemahannya saja. Baca bawahnya, catatan kakinya. Telah mendengar Allah yang maha mendengar. Ya, lanjut. Akan pujian-pujian kami kepada Allah terhadap nikmatnya Terus. dan cobaannya yang membawa kebaikan bagi kami. Wahai Allah, Rabb kami, lindungilah kami selalu, terutama dari siksa neraka. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-17. Yang ke-18. Upayakan ketika selama di perjalanan, ya, baik itu di pesawat, di bus, kereta dan yang lain-lain, untuk memperbanyak doa. Upayakan selama di perjalanan memperbanyak doa. Kenapa? Karena doanya musafir mustajab. Doanya orang yang bepergian itu mustajab, Bapak Ibu. Mana dalilnya? Silakan ya, dibuka, yaitu Tirmidzi jilid 2 ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bisa dilihat di yang sudah di-download aja. Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-1905. 1905, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan. Baik, ada 3 doa mustajab, tidak diragukan, pasti dikabulkan. Lanjut. Doa orang yang teraniaya. 1, doanya orang-orang yang terzalimi, da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya, ini mustajab. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, meskipun itu orang kafir. Orang kafir kalau dizalimi, doanya mustajab. Allah tidak akan memberikan hijab penghalang, Allah akan kabulkan. Makanya tidak boleh menyakiti mereka, menzalimi mereka, terutama orang-orang kafir yang mau berbuat baik dengan kita, seperti orang kafir zimmi, orang kafir mu'ahad, nggak boleh disakiti. Doanya mereka juga mustajab karena dizalimi. Ini yang pertama ya, dakwatul madlum, sekalipun orang kafir, apalagi kita muslim, mukmin. Ini yang pertama, doanya orang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang musafir. Doanya orang musafir dalam perjalanan mustajab. Yang ketiga, dan doa orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya itu mustajab. Makanya Bapak Ibu sekalian, doakan anak-anak kita dengan doa kebaikan. Yang keluar dari lisan orang tua itu kalau bisa yang baik-baik saja. Jangan suka nyumpai anak. Jangan suka berkata-kata buruk kepada anak. Misalnya kalimat-kalimat vonis kepada anak. Contohnya, namanya anak nakal itu wajar ya, masih kecil nakal. Jangan kemudian dikatakan kamu nakal, kamu kurang ajar sama mama ya. Nah ini vonis, ini itu bagian dari doa. Ucapkan yang baik, ucapkan yang baik. Misalnya didoakan semoga Allah SWT memberimu hidayah. Semoga Allah SWT memberikan engkau keistiqomahan. Nah seperti itu, doakan yang baik. Apalagi di dalam Al-Quran banyak, tidak sedikit ayat di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita doa orang tua untuk anaknya. Banyak.
banyak. Di antaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, ya. Bagaimana itu? Hablana min azwajina, yaitu jadikanlah pasangan kami, bukan hanya istri tetapi pasangan. Jadi doa ini juga boleh dibaca oleh ibu-ibu dan doa ini juga dibaca oleh bapak-bapak. Ya, pasangan kami dan anak keturunan kami menjadi penyejuk pandangan mata. Nah, seperti itu. Ada lagi doa yang lain, Rabbi habli minas salihin. Nah, seperti itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan salat. Lah kalau orang tuanya mulai anak itu dalam kandungan sudah didoakan kayak seperti ini, maka ketika anak itu lahir, maka orang tuanya nggak akan susah memerintahkan anaknya untuk sholat. Sebab banyak orang tua zaman sekarang itu setengah mati nyuruh anaknya sholat. Ya, sampai ada orang tua itu lapor kepada saya itu tidak kurang-kurang Ustadz, sampai mulut mamanya ini kalau tidak teriak itu baru mau sholat. Jadi harus nunggu mamanya ini teriak baru sholat. Ya, dalam hati saya, lah mungkin dalam kandungan belum, yaitu kurang didoakan doa-doa yang baik. Doakan mulai anak itu dalam kandungan sampai anak itu dewasa, terus doakan. Ya, jadi sebagaimana yaitu Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, banyak sekali ya. Kita lanjutkan sekarang yang ke 19. Segera kembali setelah urusan selesai. Jika urusan telah selesai, ya, apa yang menjadi hajat kita di luar kota tersebut, maka segera kembali. Ya, jangan berlama-lama. Kenapa? Kita dengarkan dalilnya. Ayo dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim dibuka nomornya 1876. 1876. Kalau nomor aslinya itu 1927 nomor aslinya. Silakan, dari mana itu hadis itu? Ya, betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, As-safaru qita'atun minal adabi yamna'u ahadakum naumahu ila au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Perjalanan itu merupakan setengah siksaan. Baik, perhatikan baik-baik ya. Perjalanan itu bagian dari siksa. Orang melakukan safar itu bagian dari adab. Kenapa Ustadz? Orang melakukan perjalanan itu bagian dari siksa. Karena bikin kita nggak nyaman. Tidur nggak nyaman. Yang namanya orang duduk di atas kendaraan nggak nyaman. Ya, berlama-lama, apalagi kalau umroh 9-10 jam di atas pesawat. Duduk terus, sambil tidur sambil duduk, makan gak nyaman, tidur gak nyaman, ke toilet juga gak nyaman. Seperti itu. Makanya perjalanan itu bagian dari adab. Lanjut teruskan. Tidur pun berkurang. Tidur juga berkurang, gak nyaman kan? Teruskan. Begitu pula makan dan minum. Teruskan. Karena itu apabila urusanmu telah selesai. Apabila urusanmu sudah selesai, ya, hajatmu sudah tuntas, maka segera pulang kepada keluargamu. Nah, segera pulang, jangan berlama-lama, segera pulang. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-20, berdoa ketika kembali dari safar. Nah, ini ada doanya ini, terutama pulang dari haji, pulang dari umrah. Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji atau umrah ketika akan kembali ke tanah air, itu ada doanya. Apa doanya yang Nabi ajarkan? Ayo dibuka Sahih Muslim, nomornya 1282, 1282. Doanya berbunyi, ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Itu. Orang kalau membaca doa ini secara tidak langsung dia telah berikrar kepada Allah 3 hal. Makanya orang pulang umroh itu kalau baca doa ini dia janji sama Allah 3 perkara. Dan gak boleh diingkari itu, hati-hati. Karena dia janji sama Allah 3 hal ini. Kita dengarkan nanti terjemahannya. Ayibuna,
taibuna, abiduna li rabbina, hamidun. Gitu ya. Silakan. Ayo dibaca. Sahih Muslim 1282. Nomor aslinya 1342. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah SAW telah berada di atas kendaraan hendak melakukan suatu perjalanan, Ya. lebih dahulu beliau takbir 3 kali. Terus. Kemudian beliau membaca doa sebagai berikut. Baik, langsung aja teruskan aja sampai selesai bacaannya, kemudian lanjutkan terjemahannya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Lanjut, bawahnya aja. Terus sampai bawah. Dan apabila beliau kembali pulang, terus sampai terakhir doanya nggak usah dibaca, ya, sampai terakhir. Dan apabila beliau kembali pulang, ya. Ketika pulang beliau baca pula doa itu semuanya. Ya, terus. Dengan tambahan. Nah, ada tambahan. Apa tambahannya? Ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina, hamidun. Baca catatan kakinya. Kami kembali. Silakan. Kami kembali, kami taubat serta menyembah Tuhan dan memujinya. Baik, ulang lagi satu persatu. Ada 3 hal itu yang diucapkan seseorang ketika membaca doa ini. Dia janji kepada Allah 3 hal. Ulang lagi pelan-pelan. Kami kembali. Loh, oh jangan dipotong. Kami kembali apa? Taubat kan? Kami kembali bertaubat, itu satu gitu. Kami kembali, kami taubat. Nah, kami kembali taubat maksudnya. Satu. Terus yang kedua, serta menyembah Tuhan. nah, kami tetap menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Nomor 3, dan memujinya. baik. 3 hal. Dia janji kepada Allah. 1, kami tetap bertaubat kepadamu ya Allah. Yang kedua, kami tetap menyembahmu ya Allah. Yang ketiga, kami terus memujimu ya Allah. Jadi kalau ada orang pulang dari umrah, ternyata kok masih melakukan dosa, perbuatannya yaitu lebih buruk daripada sebelum berangkat umrah, ya, maka berarti umrahnya tidak mabrur, umrahnya tidak makbul, umrahnya tidak diterima. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu ciri-ciri haji mabrur, umrah yang diterima oleh Allah adalah kita lihat perilakunya setelah umrah. Begitu juga orang yang setelah Ramadan. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ataukah tidak, orang ini dapat Lailatul Qadar atau tidak, lihatlah 11 bulan setelah Ramadan. Gimana di bulan Syawalnya, Zulqa'dahnya, Zulhijjahnya, Muharramnya, Rajabnya, ya mohon maaf, Muharramnya, Safarnya, ya, terus kemudian Rabiul awalnya, Rabiul akhir, Jumadil ula, Jumadil tsani, Rajab, Sya'ban, sampai ketemu mau Ramadan. Kira-kira 11 bulan setelah Ramadan perilakunya gimana? Kalau track recordnya semakin meningkat kebaikannya, semakin lebih baik daripada sebelum Ramadan, itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi kalau ibadahnya musiman, ya, mohon maaf ini, takwanya itu taatnya hanya di bulan Ramadan saja. Kenal Quran itu kalau di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan gak baca Quran. Sholat malam itu ya kalau di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia gak pernah tahajud. Maka ini menunjukkan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi cirinya begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kembali ke materi kita, maka orang itu dia berikrar kepada Allah, kami kembali bertaubat. Yang kedua, kami menyembah Engkau. Jadi kalau ada orang setelah umroh kok malah melakukan perbuatan syirik, ya berarti umrohnya tidak mabrur, ya. Baik. Terus kemudian berikutnya, yaitu kami tetap memuji Engkau ya Allah. Ya. Ternyata setelah umrah, setelah haji, dia tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Dia justru banyak memuji manusia. Dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ucapannya ucapan yang mengandung kesirikan, nggak boleh, ya. Banyak ucapan-ucapan yang mengandung kesirikan. Hati-hati. Seperti ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, pakai dan itu nggak boleh. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu nggak boleh.
Contohnya Ustadz, kalau dalam kehidupan kita yang mirip-mirip kayak begitu banyak ya. Misalnya orang berkata kepada, misalnya istri bilang sama suaminya, aku di dunia ini tidak punya siapa-siapa kecuali Allah ambek kondo. Wis, itu syirik itu. Saya tidak punya siapa-siapa di muka bumi ini, gak ono sing nulung aku kecuali Allah ambek kon. Nah itu termasuk itu syirik. Syirik itu. Ambek itu kan dan syirik. Hati-hati ya, itu syirik itu. Sekalipun syirik kecil, bukan syirik besar. Sekalipun itu masuk kategori syirik kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang namanya syirik mau kecil mau besar, tetap namanya syirik, kecil maupun besar, maka dihapus amalannya. Ya, kalau syirik besar seluruh amalannya dihapus. Kalau syirik kecil memang amal ibadah yang dia lakukan itu saja yang dihapus, tidak semuanya dihapus. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tetap syirik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Hanya syirik yang tidak ada ampunannya. Loh, dan Allah tidak katakan yang kecil maupun yang besar. Yang penting syirik. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Bayangkan. Makanya hati-hati kalau kita ini berkata, ya. Lah terus yang benar itu gimana? Jangan dan, tapi kemudian. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Atas pertolongannya Allah dan atas pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Nah itu boleh. Ya, seperti itu. Hati-hati. Kita lanjutkan yang ke-21. Bila keluar rumah tujuannya safar, perjalanan jauh, maka jangan datang di waktu malam. Kalau pulang jangan datang di waktu malam, apalagi tengah malam. Jangan. Ya. Apalagi sekarang banyak media sosial. Boleh kita memberikan kabar ke istri kita. Aku pesawatku landing jam sekian, insya Allah perjalanan dari bandara menuju rumah butuh waktu sekian. Insya Allah jam sekian aku nyampe rumah. Gak apa-apa yang seperti ini, supaya istri ada persiapan. Tetapi jika kita tidak mengabarinya, maka upayakan kalau pulang jangan malam hari. Jangan. Kenapa? Kita dengarkan ini hadisnya. Perhatikan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Tolong dibuka Sahih Muslim. Mohon maaf, Bukhari dulu. Sahih Bukhari nomornya 885. Nomor aslinya 1800. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu kana la yadkhulu illa udwatan wa ashiyatan. Silakan baca. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah keluarganya melainkan pagi atau petang. Baik, Nabi SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah keluarganya kecuali pagi atau petang, bukan malam, petang. Lanjut tambahkan lagi 886 atau nomor aslinya 1801. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ahlahu lailan. Silakan. Nabi SAW melarang orang datang ke rumah keluarganya waktu malam. Nabi melarang orang datang ke rumah keluarganya waktu malam. Itu ya. Terus disebutkan dalam hadis Muslim, sambil saya ingat ini nomornya ya, bahwasannya Nabi SAW melarang seseorang datang waktu malam. Kenapa? Supaya yaitu dia tidak muncul sesuatu yang tidak senang dalam hatinya ketika lihat istrinya. Atau yaitu supaya dia bisa memberikan kesempatan kepada istrinya untuk yaitu merias diri, ya, menyisiri rambutnya. Jadi maksudnya begini kata Nabi ini, maksudnya larangannya ini adalah jangan sampai laki-laki itu ketika pulang ke rumah lalu kemudian melihat kondisi istrinya menyebabkan dia tidak suka. Karena mungkin istrinya itu bangun dari tidur, ya, seperti dia belum menata rambutnya, belum mengharumkan tubuhnya dan seterusnya. Sampai seperti itu loh Nabi ajarkan. Itu riwayatnya riwayat Muslim itu. Ya. Kan ada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, suami itu datang tiba-tiba di malam hari,
ternyata dibukakan pintu oleh istrinya belum siap. Artinya dia bangun dari tidur, rambutnya itu sudah di atas begini, ya. Makanya suaminya lihat istrinya bukan assalamualaikum, yang diucapkan oleh suaminya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lengkap lagi ta'awudnya, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Lengkap ta'awudnya, ya. Bapak enggak pakai. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka jangan sampai yaitu wanita itu belum berhias. Makanya kata Nabi khairun nisa, sebaik-baik wanita itu adalah yang menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Makanya istri itu kalau di rumah wajib berhias sehingga suaminya senang. Saya tanya kepada bapak-bapak, istri panjenengan itu kalau berhias di rumah atau ketika keluar rumah? Keluar rumah, ya, bukan di rumah. Yang menikmati kecantikannya Gojek. Yang menikmati, ya, bukan suaminya. Salah, ya. Lu Ustadz, memangnya istri saja yang dituntut untuk berhias? Bukan, suami juga dituntut untuk berhias. Suami itu juga dituntut untuk berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Sebab ada sebagian para suami itu kalau hari libur seperti ini, hari Ahad, yang dia tidak kerja, itu mulai pagi sampai sore tetap kepet, tetap tidak mandi, kaos kutangan. Yang diperhatikan itu cuma burung peliharaannya itu. Ya, dia tidak memperhatikan istrinya. Nggak boleh itu. Seorang suami itu juga dituntut untuk berpenampilan energik, yang wangi, yang tampan, yang rapi. Ya, saya mau tanya, ada bapak-bapak itu, saya pernah tanya, Pak, Anda kalau pakai parfum itu di mana, Pak? Ya ketika keluar rumah, Ustadz. Saya tanya, Pak, ya tolong dijawab. Anda kalau keluar rumah pakai parfum itu kenapa? Kenapa? Ya karena saya ketemu sama orang penting, ketemu sama teman-teman, sama klien dan seterusnya. Seakan-akan dia beranggapan istri di rumah itu bukan orang penting, makanya nggak pernah pakai parfum. Salah. Istri di rumah itu orang penting. Begitu juga ibu-ibu, pakai parfum itu di rumah, bukan keluar rumah. Karena wanita keluar rumah, aroma wanginya menyerba sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Kata Nabi, wanita itu pelacur, kata Nabi. Nggak boleh. Silakan pakai wangi-wangian di rumah. Ya, seakan-akan suami di rumah itu bukan orang penting. Nah, rambutnya ditata, kalau bisa, kalau sudah beruban dipacar dengan warna kemerahan, warna coklat, tampil cantik seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian yang keberapa? 22. Melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid. Ya ini yang jarang kita lakukan ini. Sunnah yang satu ini. Melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid yang terdekat dengan rumahnya. Jadi pulang dari safar, sebelum masuk ke rumah, mampir dulu ke musola atau masjid terdekat. Untuk apa? Sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan Nabi. Dan ini jarang kita lakukan. Pulang dari luar kota langsung masuk rumah. Mestinya mampir ke masjid terdekat, sholat 2 rakaat. Ya. Di mana ini dalilnya? Sahih Muslim, nomornya 679. Dari Jabir ibni Abdillah radhiyallahu an. Ayo dibuka 679 Sahih Muslim. Nomor aslinya 715. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, ya, aku pergi berperang bersama-sama Rasulullah SAW. Ketika pulang, aku terlambat karena untaku letih. Rasulullah SAW tiba lebih dahulu daripadaku. Baik. Sedangkan aku tiba besok pagi. Terus? Aku langsung menuju masjid. Aku langsung masuk masjid. Terus? Dan kudapati beliau sedang berada di pintu masjid. Lanjut. Beliau bertanya, apa kata Nabi kepada Jabir bin Abdillah radhiyallahu an? Apakah Anda baru tiba? Apa Anda baru tiba? Jadi Nabi dulu yang datang, dia baru besoknya. Terus? Jawabku, iya. Ya wahai Rasulullah, aku baru datang. Lanjut. Sabda beliau, tinggalkan untamu. Terus? Masuk ke masjid, lalu sholatlah 2 rakaat. Kata Jabir, aku masuk ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Sesudah itu baru aku pulang ke rumahku. Nah, baru aku pulang ke rumah keluargaku. Itu ya, itu sunnah itu. Ya, kita lanjutkan 23. Bercengkrama dengan anak-anak. Jadi pulang ke rumah, itu ya.
itu bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, seperti itu. Sebab ada, mohon maaf ini, sebagian suami, tapi insya Allah tidak ada di sini ya, tidak ada insya Allah. Ya, maksudnya tidak ada yang ngaku mungkin ya. Ya, ada sebagian suami itu ketika pulang dari luar kota, padahal dinanti oleh anak-anaknya. Anaknya suka tanya, "Mah, papa kapan pulang, mah? Mah, papa pulang kapan, mah?" "Sebentar lagi nak, sebentar lagi, papamu masih di jalan. Baru saja papamu WA." Iya, terus dinanti. Begitu nyampe, ya, aku pegel ya, aku jadi riwui, aku pegel, aku tak turu. Padahal dinanti sama anaknya ini, nggak boleh itu, bercengkrama. Bapak ibu tahu Rasul kalau pulang dari bepergian, itu cucunya digendong, diciumi. Cucunya digendong, ada yang digendong di belakang. Ya seperti itu Rasul. Saya tunjukkan dalilnya, kitabnya ada di sini yang pernah saya referensikan ke panjenengan semua, yaitu kitab yang berjudul Adab Safar, Perjalanan Penuh Berkah. Nah ini, saya bacakan di halaman 42 ini, yaitu dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana dia mengatakan ketika Rasulullah SAW datang dari perjalanan yang jauh, safar, beliau menyempatkan diri untuk bertemu kami, yaitu denganku, Hasan atau Husain, cucunya ini. Beliau menggendong salah satu di antara kami di dada beliau, sedangkan yang satunya lagi di punggung beliau, sampai beliau memasuki kota Madinah. Ya Allah, Nabi itu ya bercengkrama dengan keluarganya. Ya, cucunya digendong, yang satu ditaruh di depan, yang satu ditaruh belakang. Capek loh, ini perjalanan jauh loh ini. Bayangkan dari Mekah, ini nggak ada pesawat waktu itu, naik onta perjalanan sebulan ini, bayangkan. Ke Madinah, bayangkan. Ya, tapi banyak para suami sekarang itu begitu datang itu, ya langsung siap-siap, ya itu ya. Sudah, papa capek ya, nanti aja. Papa tak istirahat dulu, ya. Ya Allah, jangan. Padahal anaknya kepingin menunjukkan nilainya. Nilai bahasa Arabnya dapat 100. Ingin dapat apresiasi dari orang tuanya. Ya. Sudah sama mamamu dulu sana. Papa capek, sama mamamu dulu. Ya Allah, kecewanya anak ini yang ditunggu seharian ingin nunjukkan nilainya, yang dapat nilai baik ini. Allahu Akbar, nggak boleh. Mestinya diberikan apresiasi. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmumu barokah, nak, diciumi. Itu begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya, bercengkeram. Nomor 24, membawa oleh-oleh. Oleh-oleh. Ini datang enggak bawa apa-apa. Ya, bawa oleh-oleh meskipun itu cuma sederhana. Jauh-jauh pulang bawa gorengan. Itu kata istrinya, "Ado-ado Mas, bawa gorengan." Ya, enggak apa-apa. Ya. Kalau suami digitukan sama istrinya, lah iya kau ini yang luar kota, bawa apa tak oleh-oleh khasnya daerah itu tak, aku lah ya kepingin, sampaikan. Rasulullah SAW sunnahnya pulang bawa oleh-oleh, dan jangan tanya oleh-oleh dari daerah mana, ini oleh-oleh. Sampaikan, ya. Meskipun itu sederhana, bawa buah tangan itu bawa. Nah seperti itu, ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini kitabnya. Nomor hadisnya 594. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hal itu akan membuat kalian saling sayang, saling mencintai. Suka beri hadiah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah materi kita tentang masalah adab safar ini. Insya Allah pada kajian berikutnya saya akan sampaikan yaitu sunnah Nabi yang jarang diamalkan pada bab-bab yang lainnya. Saya akan tambahkan pagi hari ini Bapak Ibu, materinya saya tambahkan karena pembahasan kita ini adalah tentang safar, maka di materi safar ini ada satu yang terlewat. Apa itu? Tentang tata cara menjamak dan mengqashar sholat. Bagaimana sih tuntunannya mengqashar sholat? Bagaimana sih tuntunannya menjamak sholat? Karena ini ada kaitannya dengan safar, qashar ini, perjalanan. Baik, supaya materinya itu supaya materinya itu bisa kita terima dengan baik, maka saya bagi menjadi dua materinya.
Yang pertama saya akan menyampaikan tentang yaitu fikih mengqashar salat, qashar dulu. Yang kedua, fikih menjamak salat. Jadi tolong jangan digandeng ya, jamak qashar, jangan digandeng ya. Karena ini dua hal yang berbeda ini. Qashar, jamak. Memang nanti ada jamak qashar ada, tetapi kita pisah dulu aja ini, ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah qashar salat, yang kedua adalah jamak. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, masalah qashar dan masalah menjamak salat ini adalah sedekah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka sedekahnya kita terima. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka Sahih Muslim nomornya 647. Ayo, Muslim nomor 647. Kita dengarkan baik-baik. Setelah itu jangan ditutup karena nanti nomornya berdekatan semua. 647 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Silakan. 647 silakan. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, dia pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lanjut. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat di surat An-Nisa 101? Baik, saya bacakan dulu An-Nisa 101. Allah berfirman An-Nisa 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Ila akhiri ayat. Yang artinya, saya bacakan artinya. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Apa pertanyaannya Abu Ya'la? Teruskan, silakan. Bukankah sekarang telah aman? Bukankah sekarang sudah aman? Kita tidak diserang oleh orang kafir. Masa kalau bepergian tetap diqashar? Kita kan aman. Orang kafir tidak menyerang kita. Masa masih diqashar salatnya? Lanjut. Jawab Umar, aku juga pernah memikirkan apa yang kau pertanyakan itu. Terus. Lalu kutanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Ternyata jawabannya Nabi apa? Sekalipun kondisi aman, kita boleh mengqashar kalau dalam perjalanan. Silakan. Jawab beliau, Iya. hal itu adalah suatu kelapangan dari Allah. Nah, dan jika berikannya kepadamu, maka terimalah kemurahannya itu. baik, sebenarnya terjemahan yang betul begini. Saya bacakan teks Arabnya, sabdanya Nabi ketika menjawab pertanyaannya Umar bin Khattab tentang An-Nisa tadi 101. Ini kan aman. Kenapa kalau sholat tetap diqashar? Kita nggak diserang oleh orang kafir. Katanya Nabi begini, sodakotun, sodako. Bunyinya sudah sodako. Sodakotun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Artinya, itulah sodakoh yang Allah sodakohkan untuk kalian. Maka terimalah sodakohnya Allah. Loh, kita ini dikasih sodakoh kok nggak diterima? Makanya lakukan qashar kalau memang perjalanan. Allah tidak menginginkan kita itu berat dalam perjalanan. Qashar aja. Jangan sempurna sholatnya, diringkas saja. Nah, ini berarti sodakoh, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya akan sampaikan tuntunan mengqashar. Ada 7 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui masalah mengqashar sholat. Qashar dulu ya, qashar dulu. 1. Ya, mengqashar sholat hanya dibenarkan jika sudah tidak bermukim. Anda sudah keluar dari wilayah di mana Anda tinggal. Itu namanya mengqashar. Contoh, Bapak Ibu mau ke Jakarta. Anda mau ke Jakarta, naik pesawat. Anda keluar dari PP Legi menuju Bandara Juanda. Tujuan Anda kemana? Bukan ke bandara. Anda mau ke Jakarta kok. Sehingga ketika sampai di bandara, Anda sholat di musolanya bandara, langsung qashar, sah. Kenapa? Karena tujuan Anda bukan ke Juanda. Tujuan Anda mau ke Jakarta. Cuman Anda transitnya di situ. Pas waktu zuhur, qashar. Boleh. Sekalipun wilayah masih di Sidoarjo. Tapi kan Anda sudah mau keluar. Yaitu niatnya mau safar. Nah, itu boleh. Dalilnya di mana Ustadz? Ayo baca. Dalil. Dalilnya yaitu di dalam Sahih Muslim 650. Nomornya berdekatan terus nanti. 650. Ayo dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik
radhiyallahu anhu katanya, Ya. aku sholat zuhur beserta Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat. Shallaitu dhuhri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an. Aku melakukan sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. Zuhur di Madinah 4 rakaat. Terus kemudian Dan sholat asar di Zulaifa 2 rakaat. Dan aku sholat asar bersama Nabi yaitu di Zulhulaifa 2 rakaat. Mana Zulhulaifa? Zulhulaifa itu Bapak Ibu tempat mikot yang dekat sama kota Madinah, yang sekarang ini lebih terkenal dengan nama Bir Ali. Insya Allah yang pernah umrah sudah tahu semua ini. Tempat namanya Bir Ali. Itu tempat paling dekat sama Masjid Nabawi. Kalau dihitung kilometer ini ya, kilometer 10 sampai 12 kilo. Lu dekat berarti Ustaz? Iya. Wong naik bis nggak sampai setengah jam nyampe. Itu Nabi asar sudah di Qashar. Sholat asar di Bir Ali 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Lu kenapa Ustaz wong 10 kilo kok sudah di Qashar? Karena tujuannya Nabi mau ke Mekah. Lah Madinah ke Mekah 450 km. Naik bis 6 jam. Surabaya Semarang lah kurang lebih. Seperti itu. Ini naik onta. Nabinya mampir di Zulhulaifa, sudah di Qashar sholatnya. Lah kita mau ke Jakarta, transitnya ke bandara dulu kan. Kita Qashar di sana. Kita tujuannya bukan ke bandara, tetapi mau ke Jakarta. Boleh. Sebagaimana Nabi mau ke Mekah, mampir ke Zulhulaifa, ambil mikot. Karena Nabi akan menunaikan umrah. Maka Nabi sudah mengqashar. Meskipun 10 kilo. Ini 1 dulu loh, kan masih ada 7, ini kurang 6, sabar, tenang ya. Nek ngono rek Surabaya yang Sidoarjo yang Surabaya atau Sidoarjo kemana ini ya? 10 kilo ini kemana? Krian ya. Dari sini Krian atau apa? Wis di Qashar sebentar. Kan masih kurang 6. Jangan disimpulkan dulu dan jangan beranjak dari tempat ini, jangan. Ya, jangan. Nanti khawatir saya jadi fitnah nanti. Sebentar. Ini 1. Intinya mengqashar itu boleh dilakukan, bukan di rumah Anda. Qashar itu boleh dilakukan kalau sudah keluar dari rumah. Itu boleh. Bukan di rumah terus di qashar, bukan. Keluar dari wilayah Anda. Nah, itu 1. Nomor 2, jarak perjalanan. Lah ya ini yang penting harus diketahui. Jarak berapa kilo Ustadz boleh mengqashar itu Ustadz? Berapa kilo jaraknya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jarak diperbolehkannya untuk mengqashar salat ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Silakan panjenengan mau pilih yang mana? Pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur ulama, sepakat, konsensus ulama, sepakat, mayoritas ulama. Berapa? 80 kilo. Surabaya Malang. 80 ya. Enggak sampai ya Malang, enggak sampai. 90. Dari titik 0. Ya, titik 0 ya, 90 lah. Ya, kurang lebih. Baik, atau kemana? 80 itu. Purwosari. Singosari ya, sudah kurang lebih lah. Ya, apalagi ke Malang, berarti tambah kan? Baik, Bapak Ibu sekalian, 80 kilo. Mana dalilnya 80 kilo? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Saya bacakan aja Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja. Riwayat Muslim. Begini Bapak Ibu sekalian. Yaitu Nabi SAW bersabda tentang safarnya wanita. Begini kata Nabi. Nah ini. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun. Artinya tidak halal. Maksudnya tidak halal ini berarti haram, tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar sejauh sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Katanya para alim ulama sudah diukur perjalanan sehari semalam itu 80 kilo. Waktu itu maka dijadikan kesepakatan berarti ukurannya 80 kilo. Itu jarak safar.
Nah, pendapat kedua, beda lagi nih pendapat kedua. Ya sebagaimana yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pendapatnya beberapa ulama. Apa kata mereka? Safar itu jaraknya sesuai dengan uruf. Apa uruf? Kebiasaan masyarakat. Menurut masyarakat, bukan menurut kita. Menurut masyarakat itu dianggap safar. Contoh, Surabaya Gresik, Anda tanya sama masyarakat, Surabaya ke Gresik termasuk safar tidak? Ya enggak lah, dekat. Selesai. Loh berarti bukan menurut hawa nafsu kita? Ya enggak lah. Bukan menurut orang. Menurut orang. Saya ke Surabaya Ustadz, dari Sidoarjo ke Surabaya, itu termasuk safar. Tanya sama orang, Surabaya ke Sidoarjo itu safar atau tidak? Ya enggak lah, wong dekat kok. Selesai, Anda nggak perlu safar. Selesai. Itu Surabaya Gresik nggak sampai 40 kilo, nggak sampai 40 kilo. Orang mengatakan dekat lewat tol, dekat ke Gresik, ya seperti itu. Maka itu bukan safar. Selesai, Anda tidak boleh mengkosor. Ya, ini kalau menurut masyarakat itu adalah termasuk safar. Ya, jadi bukan menurut penilaian pribadi. Lah terus Ustadz, yang paling kuat itu yang mana? Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu, sebab tolong jangan dipahami beda kota itu mesti safar. Di sini ada selamat datang Anda masuk wilayah apa ini? Tuban misalnya. Ya, yang sebelah sini ada lagi selamat datang. Padahal ini dekat ini. Gerbangnya itu dekat itu. Apakah ini sudah boleh mengkosor? Makanya jangan dipahami beda kota itu mesti safar. Kenapa? Harus disesuaikan dengan menurut kebiasaan orang di masyarakat itu. Orang kalau mereka menganggap itu safar, ya safar berarti. Kalau tidak, maka ya bukan safar. Nah, terus pendapat yang kuat kalau gitu yang mana? Saya pribadi untuk kehati-hatian, saya lebih memilih pendapat yang pertama, jumhur ulama, 80 kilo. Lah tadi Ustadz kok bilang saya mau ke Jakarta di Bandara Juanda itu, kan tujuan saya ke Jakarta. Berapa kilo Surabaya Jakarta? Ayo. Sekalipun alat transportasinya sudah berbeda, maka nggak apa-apa. Orang kalau ditanya, Pak Surabaya Jakarta itu termasuk safar? Ya safar lah. Lo naik pesawat lo Pak 1 jam tok nyampe Cengkareng, tetap safar. Apalagi lewat bawah, lewat tol. Oh ya safar. Maka dalam hal ini lebih dari 80 maka boleh. Sudah seperti Nabi mau ke Mekah, beliau mampir ke Zululaifah, beliau mengqashar sholat. Ini yang nomor 2. Nomor 3. Menurut pendapat yang kuat, berapa lama kita itu boleh mengqashar? Jumlah harinya. Kita keluar kota, saya ke Jakarta. Selama di Jakarta itu boleh nggak Ustadz qashar terus, sholatnya qashar terus? Boleh. Berapa lama? Katanya Rasulullah dalam hadis yang sahih dikasih batasan waktu sampai 19 hari. Lama Ustaz ya? Iya. Kalau saya di Jakarta 1 bulan Ustaz, maka hari yang ke-20 sholat panjenengan normal. Duhur tetap 4, asar 4, maghrib 3. Pokoknya setelah 19 hari. Normal. Mana dalilnya? Tirmidzi, buka Tirmidzi. Jilid 1. Nomornya 544. Ayo. 544. Berapa lama tadi waktunya? 19 hari. 19 hari. Ya. Mas Dodi yang sering keluar kota kemana? Solo termasuk safar ya? Safar, menurut masyarakat safar. Meskipun naik tol berapa lama? 3-4 jam? Gak sama ya? 2,5 jam. Itu kecepatan 120 itu. Ya. Lewat tol ya. Baik, meskipun hanya 3 jam mungkin misalnya, maka Solo termasuk safar. Dalam hal ini, saya di Solo Ustadz selama 1 bulan di rumah mertua misalnya. Berarti saya selama di Solo selama 19 hari itu qashar. Iya, hari ke-20 normal. Mana dalilnya? Baca. Iya, 544 Tirmidzi. Dari mana itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ibnu Umar dia berkata, Ya. Aku bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar, Ya. Umar dan Utsman. Lurus. Mereka mengerjakan salat zuhur dan asar 2 rakaat
2 rakaat. Terus Dan tidak mengerjakan sholat apapun sebelum dan sesudahnya. nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Lanjut teruskan. Abdullah berkata, Ya. seandainya aku mengerjakan sholat sebelum atau sesudahnya, maka aku akan menyempurnakannya tanpa mengkosongnya. Terus 5. Masih ada lagi 500. Oh sebentar. 549, maaf 549, bukan 544, 549, maaf. Silakan, ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayo. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW melakukan suatu perjalanan, Ya. dan beliau SAW selama 19 hari mengerjakan sholat 2 rakaat. No. Nabi selama 19 hari di perjalanan itu kosor. Ya, kosor, nggak pakai jamak ya. Ketika sampai di kota itu, nggak pakai jamak, kosor saja. Jadi mohon maaf ini, Bapak Ibu ke Solo, misalnya tadi tak kasih contoh Mas Dodi tadi ya, ke Solo. Selama di Solo itu sholat duhurnya itu 2 rakaat. Lu nggak pakai dikasih asar, nggak. Kosor tanpa menjamak, di waktunya masing-masing. Nanti adzan asar 2 rakaat. Adzan maghrib tetap 3, nggak mungkin 1,5, tetap 3. Nanti adzan isya, sholat isyanya 2 rakaat. Jadi 2 di waktunya masing-masing. Tidak di jamak, tidak di kosor. Jamak kosor enggak. Yang berlaku jamak kosor itu kalau dalam perjalanan. Misal pergi ke Solo misalnya, sampai di tengah jalan rest area waktu duhur, mampir ke rest area ke masjidnya, kita boleh menjamak kosor. Adzan dulu, setelah adzan iqomah, setelah iqomah sholat duhur 2 rakaat, setelah salam iqomah lagi asar 2 rakaat. Nah itu namanya jamak kosor. Itu kalau gini tengah perjalanan. Tapi begitu sudah sampai stay di situ kosor tok, nggak pakai jamak, tanpa jamak. Paham sampai di sini? Paham? Hanya kosor. Jangan duhur sama asar digandeng, maghrib sama isya digandeng. Enggak, karena sudah sampai di tujuan. Di mana dia? Nah itu. Ustadz saya di hotel. Iya, meskipun di hotel. Kosor. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Ustadz lah kalau saya sholat di masjid Ustadz. Lah imamnya itu misalnya duhurnya 4 rakaat. Saya musafir Ustadz. Ya Anda tetap ikut imam, jangan dikurangi sendiri. Aku ngenteni 2 rakaat di sing terakhir. Jangan. Anda tetap ikut imam. Ustadz, misalnya ya wis, saya ke Solo. Sampai di jalan Ustadz rest area tol itu saya jamak kosor. Karena di tengah jalan kan Ustadz, kan boleh. Ya, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak kosor. Sampai di Solo Ustadz, saya dengar adzan asar. Allahu Akbar, adzan asar. Saya nyampe Solo, dengar adzan asar. Ya apa Ustaz? Kira-kira apakah saya sholat lagi? Iya sholat lagi lah. Kenapa? Karena Anda dengar adzan. Lah terus sholat yang saya kerjakan tadi itu kewajiban. Sedangkan yang saya kerjakan sekarang asar itu sodako. Selama kita masih mendengarkan adzan tetap sholat. Tetap. Sebab banyak orang seperti ini. Maaf, saya satu saat perjalanan dari Bulu Lawang terus singgah di Masjid Cengho, Pandaan. Sampai di Cengho itu setengah 2 siang. Saya suruh keluarga saya ayo jamak kosor. Duhur sama asar. Ya wis, sudah. Ternyata setelah jamak kosor, ternyata namanya ibu-ibu perempuan, kan situ dekat pasar. Mampir pasar. Waduh. Ya, sudah. Mau ndak mau harus nunggu. Ternyata Masjid Cengho adzan asar. Ya sudah, karena dengar adzan, sholat lagi asar, ikut jamaah. Saya perintahkan mereka orang-orang yang lain itu, ayo Pak, masuk loh, sampun Ustaz, tadi sudah saya jamak kosor tadi. Anda dengar adzan kan? Iya, tetap sholat. Tetap, laki-laki dengar adzan, tetap ke masjid. Loh yang tadi saya lakukan, dapat pahala. Yang sekarang sholat asar, sodako. Tetap sholat, nggak boleh ditinggal. Jadi, lo berarti sholat 2 kali. Yang namanya sholat 2 kali di zaman Nabi itu sudah biasa. Nabi punya sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau kalau habis sholat sama Nabi, sholat bersama Nabi berjamaah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cepat-cepat beranjak pulang.
Sama Nabi ditegur, kenapa aku sering kali melihat engkau setelah salam langsung pulang? Kenapa? Kok nggak zikir dulu? Kenapa? Karena istri dan keluargaku menunggu aku untuk aku imami sholat. Makanya aku buru-buru ingin mengimami mereka sholat. Kata Nabi, silakan lakukan. Boleh. Makanya panjenengan habis sholat maghrib, pulang ke rumah, tanya sama istrinya, kamu sudah sholat? Belum. Anak-anak sudah sholat? Belum. Ya saya tak imami. Udhu, tak imami. Sholat lagi, meskipun sudah di Al-Firdaus sholat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Waduh, rek sholat mana? Lah ini. Ya ini. Gak apa-apa. Boleh. Sesuatu yang biasa itu. Sholat 2 kali. Kadang-kadang ada orang masuk masjid, kita lagi duduk zikir, padahal kita sudah sholat. Pak, maaf Pak panjenengan mau sholat apa? Saya mau sholat zuhur. Saya temani Pak ya. Loh panjenengan belum sudah sholat? Saya tadi sudah sholat. Iya. Tapi karena panjenengan mau sholat, saya temani Pak. Sodako, gak apa-apa sholat lagi. Boleh. Ya, paham ya sampai di sini ya. Kita lanjutkan nomor 4. Tidak perlu niat untuk mengkosor atau meringkas sholat. Gak ada niat-niat khusus, gak ada. Lafat-lafat niat nawaitu atau usolli khusus untuk mengkosor gak ada. Nomor 5. Jika Anda menjadi makmum dari imam yang mengkosor sholat, meringkas sholat, maka imam tetap meringkas sholatnya, sedangkan kita tetap menyempurnakan sisa rakaat. Misalnya nih, saya sholat di Masjid Al-Firdaus, ternyata ada pendatang, yaitu musafir, jadi imam. Saya ikut dia, ternyata dia sholatnya itu diringkas karena dia musafir, dikosor. Maka saya dalam hal ini tetap menyempurnakan sholat saya. Jadi ketika dia salam, saya menambah jumlah rakaat saya. Saya tidak ikut salam. Tetap makmum harus menambahkan. Ya seperti itu. Ini misalnya kalau imamnya ini musafir gitu ya. Baik. Dan disunahkan bagi imam sebenarnya ketika dia itu meringkas. Ternyata seperti contoh ini. Saya satu saat sholat di luar kota ini. Kalau nggak salah waktu itu di Bojonegoro kalau nggak salah. Iya di Bojonegoro. Saya sholat, Allahu Akbar. Jamak kosor ini, ya jamak kosor. Karena saya mau dari situ mau ke tempat yang lain lagi. Allahu Akbar. Pundak saya ditepuk sama orang. Dia ikut saya. Sudah, saya begitu tahiyat, saya salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Teruskan. Saya sampaikan karena itu sunnah itu. Imam mengatakan itu. Teruskan. Ya. Ternyata dia nggak teruskan, ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, "Loh Pak Ustadz tadi sholat apa?" "Loh saya mengkosor." "Oh kosor." "Lah terus siapa yang mau?" Wis tak niati sholat sunnah wae. Sholat lagi dia. Mestinya panjenengan nggak usah ikut saya. Anda teruskan aja sholat Anda. Karena dia bukan musafir, dia penduduk setempat, mukimin. Jadi jangan ikut imamnya. Dan imam disunahkan kalau dia merasa ya diikuti, apalagi misalnya ini penduduk setempat misalnya, maka boleh teruskan gitu, teruskan sholat Anda boleh. Kita lanjutkan. Nomor 6, jika Anda musafir jadi makmum dari imam yang mukim, maka Anda tetap mengikuti imam sampai sempurna, harus ikut imam sampai sempurna. Nomor berikutnya 7, ketika Anda safar, tidak ada sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Tadi dalilnya sudah dibaca oleh Pak Didi. Sekarang kita masuk menjamak. Bapak Ibu sekalian, menjamak itu tidak identik dengan safar. Jamak itu sesuai kebutuhan. Bahkan Anda tidak musafir, itu boleh menjamak. Hujan deras, boleh sholatnya dijamak. Termasuk wanita yang istihadhah. Itu boleh menjamak sholat. Istihadhah itu adalah darah yang keluar di luar kebiasaan haid. Katanya para ulama, kalau istihadhah aja boleh menjamak sholat, apalagi orang yang sakit lebih dari istihadhah. Makanya orang yang kena penyakit beser, sering kencing, ya, atau orang yang pakai alat bantu kencing, kateter, atau mungkin mereka yang sudah sakit parah, maka sholatnya dijamak aja, tapi jangan dikosor. Karena kosor itu safar, identik kosor itu sama dengan safar. Kalau jamak tidak sama dengan safar. Di jamak zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isanya 4, boleh takdim, boleh takhir. Ya, seperti itu. Aturan mainnya begini. 1, jika Anda melakukan perjalanan sebelum zuhur, Anda keluar kota sebelum zuhur, maka kata para ulama, lakukan jamaknya itu jamak takhir. Zuhurnya ditaruh di asar. Kalau berangkatnya sebelum zuhur atau berangkatnya sebelum maghrib, maghribnya ditaruh di isya, namanya jamak takhir.
Tapi kalau panjenengan berangkatnya itu setelah adzan zuhur, maka asarnya tarik ke zuhur, namanya jamak takdim. Atau kalau berangkatnya setelah maghrib, isaknya tarik ke maghrib, namanya jamak takdim. Paham sampai di sini? Jadi dilihat aja, saya nanti insya Allah pesawat saya jam 2, maka insya Allah nututi. Saya sholat zuhur di rumah nututi, ke bandara masih nutut. Misalnya ini ya, zuhur di rumah, sekalian aja asarnya ditarik. Seperti itu. Jadi dijamak seperti itu. Ustadz, kalau misalnya yaitu saya langsung aja Ustadz, yaitu saya ke bandara, sholatnya langsung tak jamak qasar, 2-2 tidak 4-4, karena saya mau perjalanan jauh. Boleh, karena Anda sudah keluar dari wilayah Anda. Kembali ke materi yang tadi ya. Terus kemudian Bapak Ibu, sekalipun tidak bepergian maka boleh menjamak. Contoh, ngisi kajian, boleh. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 667. 667. Ayo cepet dikit. Sebentar lagi kita akhiri ya. Ayo. 667. Ayo. 667. 667. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ya. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar di Madinah. Bawahnya lagi. Nomor berapa bawahnya itu? 668 coba. 668 coba. Peperangan. 668 itu? 668. Itu tadi 667 yang mana? Itu. Sebelumnya nomor 665. Coba 665 dari Abdullah bin Sakik ya. Coba 670 coba 670 baliknya 670. Ibnu Abbas. Ya betul, coba Ibnu Abbas. Ya betul ya itu. Ya. 671. Syafiq bin Syafiq. Ya Abdullah bin Syakik ya 671. Silakan. Posisi sebelah kiri. Silakan. Dari Abdullah bin Syafiq radhiyallahu anhu katanya. Iya. Pada suatu hari sesudah sholat asar ini, maka Ibnu Abbas memberikan pengajian di hadapan kami hingga terbenam matahari. Ibnu Abbas ngisi kajian sampai matahari terbenam. Berarti masuk maghrib. Lanjut. Lalu jamaah berteriak. Jamaah teriak. Sholat maghrib dulu. Setelah sholat kita lanjutkan kajian kita. Mereka berteriak kepada ustadznya, Ustadz Ibnu Abbas, sahabatnya Nabi ini, misananya Nabi. Ibnu Abbas ini sepupu. Teriak, sholat, lanjut, teruskan. Sholat. Terus. Bahkan seorang laki-laki bagi kami langsung berdiri ke hadapan Ibnu Abbas. Lanjut. Lalu ia berkata. Lanjut. Sholat. Terus. Kata Ibnu Abbas. Iya. Apakah engkau hendak mengajariku tentang sunnah Nabi? Iya. Yang engkau belum tahu. Apakah kau ingin ngajari aku tentang sunnah Nabi yang kau tidak tahu? Nabi itu pernah ngisi kajian seperti ini. Maghrib sama Isya dijamak. Gara-gara kajian dijamak tapi nggak pakai qasar. Dijamak. Boleh. Jamak itu sesuai kebutuhan. Lanjut teruskan. Aku melihat Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar. Terus. Dan maghrib dengan Isya. Lanjut. Kata Abdullah bin Syafiq. Aku ragu dengan Ibnu Abbas, makanya aku tanya sama Abu Hurairah, cari ustadz pembanding. Kan jamaah sekarang kan model kayak begitu sekarang ini ya. Abu Aslam ini kok ngene sih? Kok gak yakin aku? Takon habis tanya sama ustadz lain. Ustadz, saya dengar Abu Aslam pernah ngomong begini-begini nih. Dibenturkan dua ustadz ini. Murid zaman sekarang itu kayak begitu. Ini kejadiannya kayak gini. Ya, kejadian. Ya. Abdullah bin Saki nggak terima. Masa pengajian kok dijamak sholat itu? Lapor sama Abu Hurairah. Ternyata apa kata Abu Hurairah? Aku ragu kebenaran ucapan Ibnu Abbas itu. Karena itu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Nah lanjut. Ternyata Abu Hurairah membenarkan ucapan Ibnu Abbas itu. Iya benar, Nabi pernah melakukan itu ketika kajian, yaitu maghrib sama isya dijamak. Boleh. Al-Firdaus sekali-sekali coba dong. Rame lagi nanti ya. Ya Allah, ya baik, karena nggak apa-apa ya, karena pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang penting kita pahami dulu dalilnya. Pernah, jadi jamak itu tidak identik qasar. Ya, kita lanjutkan. Sholat jamak dilakukan 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Adzan sekali, qomatnya 2 kali. Ya, terus kemudian diperbolehkan menjamak sholat meskipun tidak sedang dalam bepergian. Boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir yang bisa kami sampaikan. Menurut pendapat yang kuat,
apabila sholat Jumat, apakah boleh dikosor dengan asar? Anda Jumatan di luar kota atau di rest area, ini boleh nggak dikosor sama asar? Jamak kosor sama asar. Jumatan 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Maka jawabannya ulama terbagi menjadi 2. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh karena musafir. Duhur itu penggantinya adalah Jumat itu pengganti duhur, maka boleh. Tetapi saya pribadi, sekalipun ada ulama yang mengatakan boleh, saya mengikuti pendapat ulama yang lain. Saya pribadi lebih condong kepada tidak saya jamak kosor. Kenapa? Karena tidak ada praktek dari Nabi, tidak ada dalil hadis Nabi pernah menjamak kosor Jumat sama asar. Nggak ada, dalilnya nggak ada. Tetapi ulama yang lain pakai dalil duhur itu penggantinya adalah ya Jumat itu. Duhur sama asar boleh dijamak kosor. Lah kalau hari Jumat penggantinya duhur itu kan Jumat, maka nggak apa-apa. Monggo, silakan panjenengan mau pilih pendapat ini. Saya pribadi, saya memilih tidak. Ya, Jumatan sendiri, asar nanti sendiri. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya sudah lebih, ini sudah masuk duha ya. Ya, kalau ada yang tanya Ustadz mana yang didulukan, sholat isyraq atau dengarkan kajian? Ya, maka jawabannya dengarkan kajian. Karena dengarkan kajian itu wajib. Sholat isyraq itu hukumnya sunnah. Sholat duha itu hukumnya sunnah. Jadi kalau selama di masjid itu ada kajian masih berlangsung, maka tahan, jangan sholat dulu. Ya, karena yang wajib didulukan, yang sunnah baru kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, termasuk bapak-bapak habis sholat maghrib zikir. Ketika zikir, mohon maaf, panjenengan kan setelah zikir qobliyah, mohon maaf, ba'diyah maghrib. Ternyata masjidnya langsung ada kajian. Mana Ustaz? Saya ba'diyah atau dengarkan taklim? Dengarkan taklim. Karena mendengarkan kajian itu wajib. Sedangkan ba'diyah maghrib itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf saya tidak buka tanya jawab. Insya Allah lain kesempatan aja karena waktunya ya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.